pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak awal abad ke-19, para bangsawan atau aristokrat lokal Priangan yang disebut sebagai Paramhenak masih menjadi elit birokrasi tradisional yang posisinya tak terbantahkan. Struktur kaum Henak ini terdiri atas para bupati, bawahan bupati, dan sanak kerabat mereka. Sebagian dari para bupati tersebut ada yang dianggap berasal dari keturunan raja-raja Sunda, artinya benar-benar bangsawan. Ada juga yang dianggap bukan berasal dari keturunan para raja, melainkan dari kalangan rakyat biasa yang karena jasa dan kemampuannya mereka bisa menjadi bangsawan. Rakyat ketika itu juga menganggap bahwa bupati adalah raja mereka. Meskipun tidak semuanya, sebagian para bupati serta Paramhenak itu selayaknya seorang raja dan keluarganya senantiasa hidup mewah dan menampilkan kemegahan. Padahal pada perkembangan selanjutnya, sumber penghasilan mereka semakin dilucuti oleh kebijakan pemerintah kolonial, sehingga menyebabkan beberapa di antara Paramhenak sampai memiliki hutang yang menumpuk hanya demi gengsi dan gaya hidup. Ketika berada di bawah pemerintahan Kasunanan Mataram, para bupati di wilayah Priangan mempunyai gaya hidup bagaikan raja-raja kecil. Begitu pula dengan para ningrat Sunda alias Paramhenak. Selaku kepala daerah, para bupati dan menak di Priangan ini memiliki hak-hak istimewa seperti yang dimiliki raja-raja dan bangsawan terdahulu, yaitu hak kepemilikan tanah, hak menerima pengabdian dari penduduk, hak memungut pajak, hak atas perikanan dan perburuan, serta hak penentuan hukum sendiri. Ketika VOC berkuasa di Priangan, posisi Susuhunan Mataram lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal Kompeni. Dan demi kepentingan dagang VOC di Priangan, mereka memberlakukan Priangerstelsel, yaitu suatu sistem pengelolaan pemerintahan tidak langsung oleh kompeni atas wilayah Priangan. Dalam sistem ini, para bupati dengan otoritas tradisional yang dimilikinya ditugasi untuk memungut hasil tanaman rakyat yang diwajibkan VOC, seperti kopi, lada, kapas, dan nila. Selanjutnya, para bupati harus menyerahkan hasil pungutan tersebut kepada VOC, dan kemudian mendapat ganti rugi yang besarnya sudah ditetapkan oleh kompeni. Meski pada awalnya para bupati Priangan ini dibiarkan pada posisinya sebagai kepala pribumi yang memiliki kekuasaan penuh, lambat laun VOC mulai ikut campur dalam pemerintahan pribumi. Ketika VOC runtuh dan posisinya digantikan oleh gubernemen alias pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada tahun 1807, mereka membentuk Jabatan Opsir Khusus, yang selain mengawasi perkebunan kopi di Priangan, juga diharuskan mengawasi tindakan para bupati dan bawahannya, agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Di samping itu, pemerintah kolonial kerap mengirim pejabat yang disebut kumetir atau ajun kumetir untuk melakukan pemeriksaan ke tiap-tiap kabupaten. Perilaku pejabat-pejabat ini seringkali berlebihan dan kadang-kadang menimbulkan konflik dengan kaum Henak. Misalnya, dalam Wawacan Sajarah Galuh diceritakan bahwa Bupati Galuh yang bernama Raden Adipati Natadikusuma melakukan pemukulan terhadap seorang pejabat kolonial karena ia marah dan merasa tersinggung oleh sikap pejabat tersebut. Konon, sang bupati diminta untuk menimbang benang dan nila ke Ciamis, yang sebenarnya bukan merupakan tugas seorang bupati. Akhirnya, bupati tersebut dipecat dari jabatannya. Rezim Gubernur Jenderal Dendels
pada tahun 1808 sampai 1811, dan kemudian pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada 1811 hingga tahun 1816 secara drastis menurunkan posisi bupati dan kaum Henak. Daendels menempatkan para bupati sebagai pegawai pemerintah yang mendapat gaji dan berada di bawah perintah seorang prefek, yang nantinya jabatan prefek ini berganti nama menjadi residen. Hak-hak para bupati atas tanah, pemungutan hasil bumi, dan kerja wajib dari rakyat seketika dihapuskan. Pada era selanjutnya, Raffles lebih jauh lagi bertindak. Ia menghendaki pemerintahan yang bersifat langsung dan sama sekali mengabaikan peran bupati. Namun rupanya, usaha Daendels dan Raffles itu terbentur pada kuatnya ikatan tradisional antara bupati dan rakyatnya. Peranan bupati sebagai perantara bagi pemerintah kolonial dan rakyat biasa ternyata tidak bisa digantikan oleh orang Eropa. Demi kepentingan politik rezim kolonial, sewaktu Gerard Philip Baron van der Capellen menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1816 hingga 1826, posisi para bupati pun kembali didudukan ke tempat semula, namun dengan kewenangan dan atribut yang sedikit dikurangi. Setelah terjadinya perang di Ponegoro, ia mengeluarkan peraturan tentang kewajiban-kewajiban, gelar-gelar, dan pangkat-pangkat bagi para bupati di seluruh Pulau Jawa. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa para bupati selaku orang nomor 1 di kabupatennya diperlakukan sebagai saudara muda dari seorang residen dan harus diikutsertakan dalam musyawarah urusan pemerintahan serta berhak mendapat pangkat kehormatan. Peraturan itu juga mencakup hak-hak dan kewajiban kaum Henak lainnya selaku bawahan dan keluarga bupati. Pemerintah pusat di Batavia bahkan sampai mengeluarkan surat edaran yang berisi nasihat untuk para residen agar selalu bersikap sopan dan hormat kepada para bupati serta menjaga prestis mereka. Para bupati dan kaum Henak Priangan selaku golongan bangsawan memang memiliki gaya hidup mewah dan penuh kebesaran, meniru gaya hidup para raja. Untuk mendukung gaya hidup demikian, maka diperlukan kekayaan berlimpah. Sebagai seorang Henak tertinggi, tentu sang bupati merupakan orang terkaya di kabupatennya. Kekayaan kaum Henak tinggi dalam hal ini adalah bupati diperoleh dari berbagai penghasilan yang terdiri dari hasil pengolahan tanah, bermacam-macam pajak, dan tenaga kerja wajib. Pada masa VOC hingga tahun 1871, bupati-bupati Priangan menerima imbalan dari penyerahan kopi sebesar 6 ringgit per pikul, serta memperoleh pendapatan dari pungutan bermacam-macam pajak yang terlalu banyak jumlahnya. Meski jumlah itu tidak teratur dan tidak tetap, namun dalam beberapa kasus, proses pengumpulan pajak itu ada pula yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Pada tahun 1871, Priangerstelsel dihapuskan dan selanjutnya Gubernemen melakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan baru dan menghapus peraturan lama. Akibatnya, sumber penghasilan para bupati dan Henak ini turut mengalami perubahan. Hak para bupati untuk memungut pajak dalam berbagai bentuknya akhirnya dihapus. Sebagai gantinya, setiap bulan para bupati mendapat gaji dan tunjangan dari hasil kopi yang jumlahnya bervariasi. Yang jelas, tunjangan-tunjangan itu berguna untuk menutupi kebutuhan beberapa orang bupati yang amat besar karena gaya hidup mewah mereka. Kaum Henak lainnya yang duduk dalam jabatan di bawah bupati, yaitu patih, wedana, asisten wedana, onder kolektor, jaksa, mantri, dan juru tulis, masing-masing juga mendapat gaji
dengan besaran berbeda-beda. Celaka bagi mereka karena pada tahun 1917 tanam wajib kopi turut dihapuskan oleh pemerintah, sehingga tunjangan atau pendapatan dari hasil kopi pun hilang. Secara perlahan tapi pasti, kaum Henak yang duduk dalam jajaran birokrasi tradisional diusahakan menjadi pegawai negeri yang digaji oleh negara dan bukan digaji oleh bupati, kecuali untuk pegawai-pegawai kecil di dalam kabupaten atau rumah dinas bupati. Berbagai bentuk pungutan pun juga dihapuskan. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan birokrasi rasional dalam sistem penggajian para Henak, menghapus sistem lama berupa penarikan pajak dan upeti yang terkadang sangat menyengsarakan rakyat. Adanya pembatasan penghasilan semula tidak membuat kaum Henak mau mengubah gaya hidupnya begitu saja. Pesta-pesta tetap dilangsungkan dalam berbagai kesempatan, meskipun hal itu menyulitkan mereka sendiri karena besarnya biaya yang dikeluarkan, bahkan juga merepotkan rakyat yang terkadang juga harus ikut menyediakan keperluan pesta. Pada tahun 1877, pemerintah kolonial sampai menginstruksikan para pejabat Belanda di berbagai kabupaten di Priangan supaya ikut mengendalikan para bupati, supaya mereka tidak terlalu boros dan sering berpesta pora. Sejak akhir abad ke-19, ketika gaji kaum Henak disesuaikan dengan gaji para pegawai negeri di daerah lain, para Henak itu akhirnya banyak yang terjerat hutang. Kebiasaan berhutang itu sebenarnya sudah ada sejak masa VOC. Para bupati Priangan biasanya diberi persekot dari kantong pribadi pejabat company yang ditunjuk untuk menerima hasil kopi. Persekot yang diberikan umumnya cukup besar, sampai bisa menutup pembiayaan rumah tangga bupati. Lama-kelamaan, jumlah persekot pun membengkak, sehingga tidak terbayar lagi dengan pendapatan hasil kopi. Terlebih lagi, sejak tahun 1820, Gubernemen melarang para bupati untuk berbisnis atau berdagang. Padahal, seorang bupati yang oleh masyarakat Sunda ketika itu dianggap seolah seorang raja, haruslah terlihat hidup berkecukupan. Kemegahan dan kemewahan sangat diperlukan untuk mempertahankan status dan prestisnya sebagai pemimpin. Walau kenyataannya, keadaan makin memburuk setelah dekade 1930, sewaktu para amtenar pribumi dikenai pajak penghasilan, pajak pribadi, serta simpanan untuk pensiun. Belum lagi, gaji mereka harus dipotong untuk cicilan kredit mobil dan lain-lain. Sampai-sampai pernah ada seorang bupati di Priangan yang gaji bersihnya setiap bulan hanya tinggal 720 gulden, suatu nominal yang sangat kecil untuk besaran gaji bupati pada waktu itu. Memang tidak semua bupati Priangan hidup boros bermewah-mewahan, namun gaya hidup mewah dan boros tersebut bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang bupati saja. Kehidupan para Henak bawahan para bupati itu tentunya meniru pola atasannya. Meskipun penghasilan tidak mencukupi, tapi mereka tetap memaksa untuk menonjolkan kemewahan. Dalam koran Medan Priayi, keluaran tahun 1909, pernah diberitakan bahwa ada seorang Henak Wedana di Priangan yang menyelenggarakan pesta. Untuk biaya pesta itu, ia harus meminjam uang sebesar 450 gulden dari seorang rentenir Cina. Di samping itu, ia juga sampai menggadaikan perhiasan milik putrinya sebesar 75 gulden. Aksi kelimpungan itu dilakukan bukan hanya untuk membiayai penyelenggaraan pesta saja, tetapi juga untuk biaya akomodasi dan konsumsi bagi tamu-tamunya yang datang jauh-jauh hari sebelum pesta dimulai, termasuk menyiapkan bingkisan untuk mereka bawa pulang.
Kesulitan keuangan yang berat rupanya juga dialami oleh seorang menghenak tinggi dari Garut yang demi bisa membayar utang-utangnya, ia terpaksa menikahkan putrinya yang cantik dengan seorang saudagar kaya keturunan Arab. Sebaliknya, ada pula beberapa menghenak yang menjadi kaya karena menjadi peminjam uang bagi menghenak-menghenak lainnya. Misalnya, seorang kepala penghulu Cianjur yang ketika meninggal pada tahun 1904, ia mewariskan sawah sebesar 500 bau yang disewakan dengan memperoleh 500 caeng per musim dan uang sejumlah 300.000 gulden. Dari jumlah itu, 75.000 gulden bahkan masih berada di tangan orang-orang yang meminjam uang kepada kepala penghulu tersebut. Pada praktiknya, cara-cara memperoleh uang tambahan yang dilakukan kaum menghenak memang tidak mudah. Malahan, ada beberapa oknum menghenak pejabat yang tamak, yang tak segan-segan melakukan pemerasan dan korupsi. Dalam memori Van Overgave dari Residen Gessler Versuir tertanggal 30 Agustus 1929 dinyatakan bahwa banyak para menghenak alias priayi-priayi Sunda telah memiliki banyak hutang. Pada akhir tahun 1920-an di Kabupaten Bandung, sampai pernah ada 3 amtenar pribumi rendahan dan seorang kepala sekolah yang ditahan polisi karena tidak bisa membayar hutangnya ke toko perhiasan. Pernah diberitakan juga tentang kehidupan seorang penghulu yang hidup royal dengan 3 atau 4 orang istri. Padahal gaji seorang penghulu pada tahun 1909 hanya sebesar 40 gulden. Bawahannya, yaitu Khalifah dan Naib, bergaji sekitar 20 sampai 30 gulden. Dengan besaran gaji sedemikian, mereka memaksakan diri hidup dengan lebih dari 2 istri. Bila kekurangan uang, mereka meminjam kepada penghulu, baik dari uang pribadi maupun uang kas masjid. Untungnya, sejak tahun 1933, pengelolaan dana kas masjid dipegang oleh Komisi Kas Masjid. Anggaran yang jelas harus dibuat oleh komisi ini, membuat para penghulu tidak bisa seenaknya mengeluarkan uang kas untuk kebutuhannya sendiri maupun orang lain. Meskipun sumber-sumber penghasilan kaum menghenak sudah dipangkas sedemikian rupa oleh pemerintah Hindia Belanda, namun di mata rakyat mereka, sang bupati tetap saja dianggap sangat kaya. Bupati Kabupaten Sukapura misalnya, meskipun bukan bupati yang cukup kaya, ia dilukiskan sebagai berikut. Sudah barang tentu, beliau sendiri lebih dari kaya. Banyak harta emas dan perak, tanah luas, uang berlimpah, tidak kekurangan kuda dan kerbau, serta segala perabot berlebih. Sungguh ia dapat hidup sesukanya, tak perlu melihat ke kanan ke kiri. Makan dan berpakaian pun terpenuhi sekehendak hati. Dengan gaya hidup seperti yang dinarasikan tersebut, masyarakat akan tetap menganggap bupati itu benar-benar kaya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya bisa saja sang bupati itu begitu susah payah untuk menopang gaya hidupnya, meskipun memang ada beberapa bupati di Priangan yang benar-benar sangat kaya. Sekalipun para bupati selalu dilukiskan sebagai orang yang berkecukupan harta, dan para bawahan bupati pun tidak pernah digambarkan sebagai orang kekurangan. Sejak awal abad ke-19 dan dalam kurun waktu 1,5 abad, tampak bahwa keleluasaan kaum menghenak untuk memperoleh kekayaan sudah semakin menurun. Bisa dilihat misalnya, pada tahun 1930-an, untuk memiliki mobil saja, mereka harus membelinya secara kredit. Sejak Priangerstelsel dihapuskan pada tahun 1871, kedudukan kaum menghenak Priangan semakin merosot. Penghasilan para bupati masih bisa dikatakan lumayan, karena selain gaji, mereka masih mendapat tunjangan kopi, setidaknya sampai awal abad ke-20. Akan tetapi,
Pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya dari sistem imbalan untuk kaum Henak setelah tahun 1871 benar-benar menghilang. Artinya, penerapan birokrasi modern yang rasional pun semakin jelas. Lebih-lebih, setelah memasuki abad ke-20, penghasilan kaum Henak benar-benar hanya berasal dari gaji yang diberi pemerintah kolonial. Sehingga, mau tidak mau, selain karena adanya pengaruh pendidikan barat, perlahan-lahan para Henak mulai menyesuaikan gaya hidupnya, selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman. Akhirnya, banyak dari Henak dan para bupati yang berpendidikan modern dan berpikiran maju ini mulai meninggalkan kebiasaan lama dan hidup dengan sewajarnya. Bahkan, beberapa di antara mereka semasa revolusi kemerdekaan turut berjuang di sisi pemerintah Republik Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah Bupati Bandung, yaitu Raden Arya Adipati Wiranatakusumah V alias Dalem Haji, yang pernah menjabat sebagai Wali Negara Pasundan versi Republik Indonesia, serta menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia pertama dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada pemerintahan Soekarno-Hatta.